Minal aidin wal faizin. Ya mungkin ada kenapa nih bisa ada di RS Abdi Waluyo mungkin Mas? Sebelumnya aku sudah sebelum kronologisnya mungkin sebelum nanti mengenai penyakit yang berbicara kalau dokter gitu ya. Jadi hari Kamis minggu lalu tuh virus tuh ngerasain ini dok badannya mulai kemung-kemung gitu, terus kayak apa gigil sakit seluruh badan. Awalnya saya pikir ya udah mungkin flu atau apa segala macam, jadi udah dia cuma panggil jasa home care infus di rumah sakit Abdi Waluyo ke rumah selama 2 hari berturut-turut gitu. Ternyata belum juga better gitu, tapi kondisinya nggak drop banget gitu. Nah 2 hari setelah virus sakit, Aegis nyusul sakit, mulai meriang, panas, demam tinggi gitu. Wah virus mikirnya ini jangan-jangan ketularan sakitnya gitu kan. Akhirnya Senin siang kan minggu ini tuh masih minum obat biasa gitu kan, ternyata demamnya belum turun. Senin siang mau ke suatu dokter, tapi nggak langsung cek darah, yang cek darah virusnya aja gitu. Jadi mungkin awalnya dikasih mungkin karena virusnya aja kali atau flu yang sekarang lagi marak juga gitu. Pulang masuk rumah, ternyata malam-malam hasil darahnya virus keluar, virus positif DBD gitu. Virus positif DBD, terus dia melihat kondisi Aegis yang semakin parah, kayak demamnya semakin tinggi banget, lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, virus telepon aku sama pas lagi gunting rambut, karena kita pikir kan insya Allah berapa hari lagi kan mau lebaran, masih kondisinya biasa kita persiapan lah mau lebaran, karena kayak baju lebaran semua udah disiapin, makanan udah disiapin, makanya pas kita gunting rambut gitu. Di telepon, saya pulang, aku harus dirawat sekarang gitu kan, kayaknya Aegis juga langsunglah pulang, marilah kita kesini gitu. Alhamdulillah di sini disiapin semua kamarnya, jadi kita udah tinggal masuk. Aegis periksa darah di sini, pas Aegis periksa darah positif juga gitu. Makanya di hari Senin malam itu jam 10 virus sama Aegis tuh dirawat. Sedih sih lihat virus juga karena awalnya virus sedih karena bukan sakitnya dia gitu, dia sakit tapi dia ngeliat anaknya juga nggak berdaya dan dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang bikin virus lebih drop lagi, terus sedih juga gitu. Nah ya udah, semalaman dirawat, ada tindakan, tapi Aegis panasnya masih tinggi banget, belum turun juga. Ya udah, sampai sekarang. Mungkin kondisi Aegis dan K-Virus sekarang sudah terupdate-nya seperti apa untuk hari ini? Alhamdulillah kalau virus trombosit sudah naik, Aegis semalam ngalamin masa kritis ya sebutannya, kaget juga. Nggak tahu pas, jadi dia tuh benar-benar lemas, nafasnya sesak kenceng banget, terus perutnya keras. Akhirnya kalau dokter di ronsen ternyata ada cairan di paru-paru dan juga di perutnya. Nah, itu yang aku nggak tahu kenapa bisa ada cairan di paru-paru dan di perutnya. Mungkin dokter bisa lebih jelasin hal kayak gitu. Ya, jadi jas itu memang kemarin itu udah masuk pada fase-fase kritis, di mana kalau demam berdarah itu hari keempat, hari kelima itu yang berbahaya. Di mana panas mulai turun, nah trombosit biasanya turun darah. Trombosit itu gunanya itu sebagai lem, dia tuh akan menempel pembuluh darah yang pecah. Nah, karena pembuluh darah yang pecah-pecah ini akibat virus demam berdarah ini, sehingga cairan di dalam pembuluh darah itu akan keluar dari pembuluh darah. Dia lari kemana? Larinya itu ke ada rongga paru, ada rongga perut, kadang-kadang antara kulit, sehingga anak kesannya sembab, sesak napas, kadang perutnya sakit. Nah, pas memang dugaan kita tuh udah ekspektasi ya kemarin yang kita bilang ini masuk masa-masanya masuk ke masa kritis ini, kita harus hati-hati saja. Ternyata benar malamnya itu tensi nggak turun, napasnya nggak sesak, jadi kita memang ambil tindakan langsung. Kita periksakan ronsen segala macam, konfirmasi memang banyak sekali cairan di dalam parunya. Jadi kami lakukan itu untuk mengurangi cairan di parunya dan cairan di perut. Setelah itu sudah kami berikan obat, ternyata hari ini sudah bagusan dan trombositnya itu juga sudah mulai naik. Ini suatu kabar baik bahwa demam berdarah itu sudah
hampir kita bisa katakan sudah melewati masa kritis. Dok, itu mungkin untuk recovery sendiri berapa lama biasanya? Kenapa? Untuk recovery sendiri biasanya berapa? Recovery itu biasanya setelah kalau lewati masa kritis 2-3 hari kalau trombositnya sudah mencapai 100.000 ke atas, kita sudah izinin untuk pulang. Namun setelah pulang Pak tetap harus istirahat dulu. Istirahat 1-2 minggu, jangan melakukan aktivitas yang berat karena virus demam berdarah sendiri itu bisa menyerang otot-otot jantung yang namanya bisa menyerang myokarditis. Nah itu yang harus kita hati-hati waspada. Kira-kira itu. Kemarin diperiksa jantung, semua liver, mereka tahu aja livernya bengkak tuh karena diperiksa semua. Ya. Yang bikin deg-degan tuh semalam dok, teman-teman juga, karena setiap 1 jam dokter harus masuk meriksa detak jantungnya, denyut nadinya, terus Ya saturasinya juga, tensinya juga. Di setiap 1 jam tuh harus bolak-balik diperiksa. Udah gitu kemarin saturasinya sempat turun banget di bawah normal 93. Ya aku yang baru pertama kali ngalamin ini sama virus, ini takut jadi satu kayak harus apa ya, terus kayak semalaman tuh bener-bener kalau aku pribadi kalau aku sudah istirahat deh, aku sebenarnya aku pribadi dari malam sampai aku pagi jam berapa aku bener-bener harus lihat dia kan kondisinya kan nafasnya cepat banget gitu, saturasinya juga belum ini, terus juga tensinya juga kayak nggak bagus gitu kan, terus dia juga kayak bisa apa segala macam, bolak-balik dokter jaga, terus suster juga harus meriksa, itu kayak bikin orang panik yang biasanya harusnya cuma tidur dari malam sampai pagi, setiap 1 jam harus balik-balik, kita gitu, dia datang, udah panik gitu, sedih banget, takut gitu kayak, kalau sembuhin dong, jangan sampai kenapa-kenapa, itu rasa kayak, beda-beda kayak, takut kehilangan tuh bisa. Iya pasti sebagai orang tua. Iya, apalagi dokter jaga sampai bilang Pak yang sabar, apa nih maksudnya kayak bikin deg-degan banget, deg-degannya benar-benar parah banget gitu. Ya ini pengalaman banget sih buat aku sama keluarga pribadi, pastinya ngelewatin momen Idul Fitri di rumah sakit gitu, dimana istri sama anak aku bareng sama-sama sakit DBD, notabene mungkin banyak orang yang bisa melatih dengan mudah, tapi setiap orang punya kondisi badan yang beda-beda gitu. Untuk kasus virus, alhamdulillah dia bisa, karena dia sudah dewasa, bisa cepat diatasi dengan minum obat atau vitamin atau air putih. Nah, Ejes yang dia susah banget makan, susah banget minum, akhirnya harus kena lambungnya dulu, dia muntah-muntah berkali-kali tuh. Hari pertama tuh dia bolak-balik nggak bisa tidur, muntah lagi, perutnya sakit gitu. Walaupun teman-teman juga makasih banget udah banyak yang bilang ke dokter, terus minum ini minum itu gitu. Tapi namanya anak-anak nggak segampang itu gitu untuk bisa ngelakuin itu gitu. Dan ya aku tetap harus di sini survive, karena sejujurnya pas hari kedua aku dirawat, badan aku langsung ngilu satu badan dong, meriang, sakit kepala. Wah, aku kenapa ya, jangan aku sakit juga. Akhirnya aku memutuskan cek darah juga di sini, ternyata positif DBD juga. Iya, ya Allah, untungnya level positifnya nggak terlalu turun, trombositnya juga turunnya nggak terlalu banyak, tapi ada positif bakterinya juga, ada keluhan juga. Makanya pas dibilang mau dirawat juga nggak, kalau aku bilang mau dirawat, tapi siapa yang urusan anak gitu sama istri. Jadi aku bilang aku minta antibiotik aja, minta vitamin, aku hajar semua air putih, mau segala macam herbal, segala macam obat dokter aku minumin segala macam, biar bisa nemenin mereka gitu ya. Tetap memang harus ada yang survive di sini biar nguatin mereka lah gitu, buat gitu. Pasti yang kasihan sebenarnya. Jadi di malam takbiran kan anak-anak tuh datang gitu, anak-anak datang. Jadi walaupun sakit, ikhtiar kita sedang ke rumah sakit, sedang minum obat dokter gitu, tapi obat terbaik itu datang dari anak-anak gitu loh. Ketika pas datang sama Zalfi itu kayak membawa keceriaan gitu ya. Tadi kita drop kondisinya kurang tidur, badan gak enak, terus lihat mereka bawel, mereka ketawa-tawa, ya ada mood booster gitu loh, semacam nambah ibu buat mereka. Cuma kadang pas kan namanya masih anak-anaknya, dia belum terlalu ngerti, jadi kita harus lebaran di rumah sakit gitu, terus dia sedih gitu, terus nanti abang ketemu sama keluarga yang lain gitu, terus dia nangis. Ya, akhirnya kita kasih penjelasan, iya bang kan soalnya mamanya sakit, sampai aja sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Apalagi kan pas ini kan sama Ejas kan alhamdulillah puasanya bagus gitu, jadi dia dapat hadiah biasanya, dapat hadiah. Dia pikiran dia adalah ketika lebaran dia turun ke rumah keluarga, habis itu dia jajan ke mall, belanja itu uang yang dia dapat gitu. Tapi akhirnya
kita minta maaf sama anak-anak, maaf ya abang harus lebaran di sini, abang nggak bisa ke mall dulu, nggak bisa jajan dulu gitu, jadi abang harus menahan diri dulu. Ya alhamdulillah pelan-pelan dia ngerti, meskipun setiap hari nanyain, kata Ejas udah periksa darah belum? Aku tahu tujuannya selain dia care sama adiknya, dia berarti adiknya keluar dari rumah sakit dia bisa pergi ke mall gitu kan. Makanya yaudah tadi mulai lama-lama dia ngerti, kita kasih hiburan lah di sini. Terus sebisa mungkin juga walaupun di rumah sakit momen lebarannya juga tak hilang gitu. Karena ada beberapa pekerja juga yang di rumah yang memang dia tidak pulang, yang memang seharusnya kita merayakan lebaran sama-sama. Kadang-kadang karena nggak punya keluarga ya, keluarga mereka di kampung, akhirnya pas lebaran ajak kesini. Jadi karena kita sudah nyiapin makanan lebaran kayak sendal, tumpah, baju lebaran, sudah bawa aja semuanya ke rumah sakit. Kita lebaran sendiri di rumah sakit, jadi kita sholat sendiri ya, jadi imam kita sholat berjamaah. Habis itu kita makan ketupat, makan rendang, makan opor gitu. Terus beberapa sudah pakai baju lebaran yang memang udah bisa buat pekerja-pekerja gitu dong. Ya udah, yang penting tetap lewatin itu semua. Mungkin satu yang saya tambahkan, saat memang jatuh masa-masa kritis, harusnya memang kami itu masukin ke dalam ICU. Tapi karena kami mempertimbangkan Reza masih kecil dan dia akan makin gelisah, terus ibunya juga lagi sakit ya. Jadi kami tetap set up ruangan itu seperti ICU. Makanya kami jadinya tiap 1 jam 2 jam masuk, 1 jam 2 jam masuknya, sehingga kita juga nggak ingin bapak di sini oksigen buat Ejas, buat oksigen. Cuma kalau namanya anak-anak dia nggak mau. Betul ya. Jadi kami juga harus set up supaya Eza itu senyaman mungkin gitu. Jadi tidak sampai terpisah dari orang tua kayak sendirian di ICU. Jadi kami set up seperti di ruangan itu seperti ICU buat dia. Jadi kami perhatikan monitoring lebih sering gitu. Mas Sony, Ejas dengan Kak Virus sendiri kan terpisah nih. Nah, anak-anak ada beberapa orang lainnya mungkin yang punya kondisi berbeda, yaitu mungkin yang dirasain ke Ejas kayak livernya bengkak, terus cairan masuk ke paru-paru dan ke perutnya terasa segala macam sampai dia bisa pakai oksigen. Ya namanya orang tua baru pertama kali ngalamin hal kayak itu kan panik ya. Ya jujur Virus nangis, tapi dia pada saat itu juga nangis. Kenapa? Gimana sih rasa takut kehilangan tuh kayak datang semua, apalagi tengah malam. Tindakan-tindakan yang dilakukan kan kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah kita doa, terus juga obat-obatan masuk sampai dimasukin cairan khusus yang supaya apa tuh, yang nanti dia nyerap cairannya itu apa tuh, kami memberikan albumin. Albumin itu sejenis protein. Jadi karena kurang nutrisi protein juga ya. Betul. Jadi kan masukin protein di darahnya agak rendah juga, sehingga cairan itu lebih gampang merebes keluar ke pembuluh darah juga. Jadi karena ini sudah fase pemulihan, sehingga kita meningkatkan tekanan di dalam pembuluh darahnya sehingga cairan yang di luar bisa masuk. Tidak masuk itu kita buang melalui pembuluh darah, melalui kencing. Nah, alhamdulillah ya Kak ya, kita cukup berhasil dengan itu dan saya sekarang udah lebih syukur ya Pak. Terus dan trombosit barusan saya terima hasilnya udah mulai bagus. Berarti semua warga besar lebaran menuju Iya, jadi awalnya ya keluarga aku dulu nih, pas Zafi datang, terus ketika pas lebarannya ada kakak-kakak datang, jadi mereka ya kita sebenarnya kan anak kecil ya, maksudnya paling kecil gitu ya, harusnya kita nggak datengin mereka, tapi mereka datengin kita semua gitu. Terus ada beberapa teman yang meluangkan waktunya di hari lebaran, masya Allah datang bawain makanan, menghibur, itu yang jadi ngebuat kita kayak nggak terlalu berasa lah lebaran di rumah sakitnya gitu, karena ada orang-orang yang sayang sama kita yang datang gitu. Terus kayak support dari teman-teman semua pada ngomongin, pada komenin, terus pada bilang hidup ini segala macam. Semoga ini banyak yang ngedoain itu kayak apa ya, support system lah buat kita, termasuk yang menguatkan kita juga gitu. Dan ya aku pribadi juga di sini juga apa ya, belajar banget dong di sini, bener. Makanya ada yang bilang lu benar-benar belajar dari bapak ya pada saat ketika keluarga yang sakit. Oh iya benar ternyata. Ya udah memang harus standby 24 jam, apalagi ketika istri dan anaknya sakit gitu. Kalau salah satu mungkin kita bisa bahu membahu gitu ya untuk menolongin anak kita gitu. Tapi ketika istri dan itu kan kayak wah dua-duanya sakit, ya udah kita harus mungkin ya
ya tugas mungkin seorang bapak dan menjadi bapak yang baik. Ya udah kurangin waktu tidur, virus butuh ke kamar mandi, ini sama kita. Ejas yang setiap saat ke kamar mandi lagi-lagi gitu kan. Ejas yang takut lampunya mati terus kebangun Dedi gitu. Ejas yang setiap mobil ambil darah selalu Dedi harus segala macam. Bersyukur banget, makanya aku bilang ini pembelajaran banget. Akhirnya kita dapat pembelajaran bagaimana mensyukuri nikmatnya hidup sehat gitu. Ketika sakit seperti ini, dan pembelajaran kalau ketika kita sakit dalam kondisi atau momen-momen tertentu, ternyata kita juga tetap, apalagi lebaran pastinya ya, kita juga tidak menghilangkan kewajiban kita sebagai umat beragama untuk beribadah juga. Kita bisa tetap takbiran bagi sakit, kita bisa tetap sholat walaupun di dalam kamar, kita bisa tetap bersama keluarga dan mungkin bersilaturahmi gitu kan ya. Itu hikmah yang bisa kita dapatkan. Oh, berarti Ega sendiri itu terkena DBD karena menular dari mamanya atau gimana sih? Ya, memang DBD-nya satu penyakit infeksi yang menular melalui nyamuk ya, yang sering kita tahu. Ya, kemungkinan besar kalau anggota keluarga kita atau tetangga kita ada yang kena DBD, artinya kita harus hati-hati. Makanya kemarin saya juga bilang, bapak, rumah sudah disemprot belum? Lingkungan sudah dikasih tahu belum? Lingkungan harus disemprot. Nah, termasuk kalau ada genangan air, tolong dibersihkan. Nah, itu. Jadi kemungkinan besar memang ada mendapat infeksi dari keluarga dekat ya biasanya kita atau teman sekolah gitu. Jadi biasanya kalau begini di rumah, di lingkungan, di sekolah anak kita harus kasih tahu biar semuanya bisa dilakukan pencegahan. Pas kita harus laporan ke RW, akhirnya RW langsung antisipasi fogging gitu ya, fogging gitu. Mas Sony, sebelum keluarga itu pada kena DBD, tadinya lebaran rencananya mau kayak apa sih? Jadi lebaran seperti biasa kita akan keliling ke rumah main virus dulu, ada dekat dari rumah kita juga. Habis itu bakal aku kumpul keluarga besar, kita akan keliling dengan berbagi lebarannya, dengan planning-planningnya. Ejas juga sama puasanya sebenarnya hampir full kalau dia nggak sakit gitu. Masya Allah banget, harus tetap berjalan-jalan karena mereka dapat reward buat itu gitu kan. Tapi ya udah, Rasulullah harus lebaran di rumah sakit, ya udah. Jadi akhirnya kita jalani sekarang. Sebenarnya aku sama anak-anak tuh punya utang. Nanti begitu kita keluar, kalau semua ya jajan ya, kali kita beli lebaran buat kalian. Tapi tiba-tiba tadi aku baru dokter nih harus istirahat 2 minggu gimana dong, aku jadi kayak salah. Udah istirahat tuh boleh jalan-jalan biasa boleh, cuma olahraga aja. Oh gitu ya. Di jalan-jalan mau nggak apa-apa ya. Saya diajak juga. Jadi jangan terlalu lelah ya dok. Ya, jangan istilahnya olahraga yang berat gitu. Kita jalan biasa dikit boleh nggak apa-apa kok gitu. Olahraga ringan-ringan, lari-lari kecil ya, anak kecil namanya nggak mungkin nggak boleh lari gitu kan. Ya, jadi nggak apa-apa. Ya, itu jangan, yang penting jangan tidak diforsir ya dok. Ya, tapi memang benar sih, kadang orang nganggap sepele ini sih ya. Jadi awalnya aku juga gitu udah di rumah aja, kasih aja vitamin, kasih obat demamnya, banyakin cairan apa segala macam. Ternyata nggak segampang itu. Ternyata kalau misalnya, makanya ada bilang udah harus dibawa ke rumah sakit karena kita nggak pernah tahu siklusnya itu kan, ada naik turunnya gitu. Takutnya kalau tiba-tiba memang kurang cairan banget, anak-anaknya yang drop, kondisi kayak aja sih susah banget itu. Kalau juga misalnya kita takutnya kan ya maksudnya ya takutnya nggak tertolong, makanya memang benar sih pasti kalau sakit apalagi kondisi anak-anak yang susah itu gitu. Kadang kita kasih minum aja ternyata cairannya masih kurang, dan begitu saja ternyata cairannya masih kurang gitu. Ini lebaran apa ya yang bisa dibilang tahun ini banyak hikmah banget sih. Karena aku sama virus sudah gini, kalau kita nggak nyangka ya sama-sama ngalamin lebaran tahun ini kayak gini gitu. Karena kalau kita lihat di Instagram, media sosial, teman-teman lagi pada di sini, lagi pada pakai baju bagus, lagi pada kumpul, atau bahkan melihat keluarga kita sendiri lagi tetap merayakan lebarannya itu, lagi ya berkumpul, happy, kita di sini ya gitu kan. Oh ini ada hikmahnya lah. Dia kok bisa sakit itu sama-sama keluarga, udah mau lebaran gitu. Ya, itu memang udah luar. Ada penurunan berat badan dari virus sama Ejas ini? Aku belum nimbang sih kayaknya. Tapi yang pasti kayaknya sih akan turun ya, karena susah banget makan gitu, boleh susah banget makan, minum itu juga harus dipaksain. Ya itu
Dan di infus lebih banyak yang ternyata. Yang penting dirawat karena ada pertolongan infus gitu. Takutnya kalau sendiri agak susah. Ini ada dua yang paling saya tahu sebenarnya. Maksudnya nih kan ibarat sudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.